maka aduh, ya, muncul lagi. Sesuai judul, maka pada hari ini skripsi berupa analisa dan perancangan sistem penjualan barang dengan Visual Basic.NET pada Global English Single. Jadi sebentar ini. Jadi apa itu analisa? Jadi intinya seperti ini, analisa adalah kegiatan melihat sistem yang berjalan. Lalu yang mana dari sistem itu yang menurut kita kurang atau bermasalah, atau mungkin bisa dikembangkan dari sistem yang sudah ada. Maka dari itu kita akan mencatat semuanya ke dalam suatu catatan, lalu lanjut ke proses berikutnya yang namanya perancangan. Di mana perancangan adalah proses pembangunan, konstruksi, dan upaya untuk memberikan kepuasan kepada pengguna yang nantinya berupa sistem usulan berdasarkan analisa yang telah kita buat sebelumnya, yaitu apa aja yang sebelumnya di sistem sebelumnya yang kurang, di sistem sebelumnya yang masalah, atau di sistem sebelumnya yang menurut kita ada yang bisa dikembangkan, kalau lebihnya begitu. Lalu lanjut ke latar belakang. Latar belakang pada umumnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang dalam era globalisasi. Saat ini begitu besar, terutama pada bidang teknologi. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adanya komputer. Komputer membuat semua pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat. Dan komputerisasi diperlukan dalam rangka mempersingkat suatu proses yang berjalan pada sistem baik dalam ekonomi, pendidikan, teknologi informasi, dan lain-lain. Komputerisasi juga lebih meningkatkan efisiensi biaya dan usaha. Karena adanya komputer, maka semua pekerjaan yang manual, mau nggak mau, harus ngikutin zaman. Mau nggak mau, dia harus yang namanya untuk berkembang dan demi kelangsungan yang namanya efisiensi dan efektivitas. Serta ya tentunya pasti untuk supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain yang bakal pakai sistem komputerisasi juga tentunya. Lalu ini perusahaan yang saya teliti, objek penelitiannya itu Global English Single. Dia perusahaannya bergerak di bidang yang namanya Grading Food Chemical Supply, yaitu dia menjual bahan-bahan kimia makanan kurang lebih, bahan makanan goreng ya. Lalu visinya di sini ada yang menjadi one stop food chemical provider Indonesia. Jadi dia menjadi salah satu penyedia makanan, bahan makanan kimia ya, yang terkenal, yang salah satu pemberhentian yang dilirik dan berbobot untuk pabrik-pabrik yang membutuhkannya. Lalu misinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui harga yang kompetitif, mutu produk yang handal, serta sistem administrasi dan delivery yang cepat dan baik. Lalu identifikasi masalah di sini kita lihat bahwa pencarian data sulit dilakukan karena menggunakan sistem manual. Tentunya ketika misalnya ada orang tiba-tiba minta supaya data pelanggan untuk diganti. Nama saya salah di sini, tolong perbaiki. Maka si admin itu harus nyari dulu ke dalam rak, lemari, 1 jam, 2 jam ditungguin, 3 jam, mungkin orangnya bakal pulang dari situ. Lalu yang kedua, transaksi sering terjadi kekeliruan karena pengguna mencari data barang, maka data barang di transaksi juga harus dicoret. Yaitu adalah sistem yang berjalan pada yang kita tahu sistem berjalan menggunakan sistem manual. Maka sistem manual tersebut, contohnya si marketing punya yang si operasional punya yang namanya data barang. Lalu marketing juga megang yang namanya data barang juga. Maka data barang di marketing itu merupakan salinan dari data barang dari si operasional. Ketika data barang di operasional ada yang namanya nama barangnya berubah, barangnya nggak dijual lagi, maka ya di marketing harus dicoret juga. Lalu gimana kalau misalnya barangnya habis atau barangnya stoknya berkurang di dalam operasional? Ya tentu harus konfirmasi terus-menerus dengan sistem manual seperti itu. Repot. Lalu perumusan masalahnya. Bagaimana alur sistem penjualan
yang selama ini digunakan pada global individual single. Kita ngomongin soal analisa di sini. Lalu nomor 2, tentu bagian penjualan dalam melakukan proses penggakaan secara efektif dan efisien. Maka kita ngomongin soal proses perancangan di dalam sini. Tujuan penelitian, mengetahui alur sistem penjualan barang yang selama ini digunakan pada global individual single. Kita ngomongin analisa lagi di sini dan menghasilkan aplikasi sistem penjualan barang yang dapat membantu bagian penjualan dalam melakukan proses penggakaan secara efektif dan efisien. Kita ngomongin soal perancangan lagi di sini. Baik, terus kita ngomongin soal batasan masalahnya di sini yang saya batasi berdasarkan pembatasan deskripsi dan berdasarkan judul yang sudah saya buat. Maka penelitian ini hanya dilakukan pada global individual single yang beralamat di Cikarang. Lalu permasalahan yang diteliti yaitu masalah yang menyangkut tentang sistem penjualan barang pada global individual single. Output yang dihasilkan adalah aplikasi sistem penjualan barang komputerisasi pada global individual single. Kita ngomongin soal sistem penjualan di sini berarti. Lalu kerangka kerjanya, tools yang digunakan. Ini ada UML, Laravel, PHP, SQL, VB.NET, Net Framework, ODBC, Crystal Report, lalu di bab 3-nya sumber data primer itu dari observasi wawancara, sekunder, dan bacaan, metode SQLC, waterfall, objek penelitian global individual single perusahaannya, lalu hasilnya yaitu agak orang melompat dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Dan proses dalam bermigrasi sistem ke komputerisasi. Lalu ini adalah use case saya, ini di sistem berjalan manual. Di sini kita bisa lihat yaitu customer mengirimkan PO kepada marketing. Lalu si operasional mengirimkan DO kepada customer dan si operasional mengirimkan barang kepada customer. Lalu accounting mengirimkan invoice kepada customer. Selesai. Kita akan lebih dirinci lagi ke terhadap aktivitas diagram yang ada, yaitu dari si customer mengirimkan PO, lalu si marketing menerima PO. Marketing sendiri akan memberikan laporan kepada si bagian operasional bahwa ini PO udah dapat dari customer. Operasional menerima, accounting juga menerima laporannya. Dari operasional dia mengirimkan barang, dari operasional juga dia mengirimkan DO kepada customer. Customer tentunya akan menerima barang dan menerima DO dari si operasional tersebut. Lalu si customer akan menandatangani DO dan DO tersebut akan diterima oleh si marketing sebagai DO yang sudah tandatangani oleh si customer sebagai bukti yang kuat kurang lebihnya. Lalu dari accounting juga dia mengirimkan invoice kepada si customer menerima invoice dan si invoice tersebut ditandatangani oleh customer. Si marketing menerima invoice yang sudah ditandatangani customer juga sebagai bukti pembayaran. Lalu selesai sistem itu. Nah, ini sistem usulan. Maka di sini saya akan menambahkan dari penggakaan pelanggan sama penggakaan barang yang menjadi satu sistem di dalam sistem usulan. Kenapa harus disatuin? Karena memang di sini akan berelasi. Jadi antara satu data dengan data lain berelasi. Antara data transaksi berelasi dengan data pelanggan, transaksi berelasi juga dengan data barang. Lalu di dalam aktivitas diagramnya tentu kita bisa lihat di marketing ada perubahan, yaitu dia ikut dulu menerima PO lalu mencari gagal pelanggan. Jadi pas menerima PO dia nyari gagal pelanggan dulu. Jadi misalnya kalau gagal pelanggan belum ada dia input dulu. Tapi kalau gagal pelanggannya sudah ada maka langsung aja dia mengampilkan gagal pelanggan yang membeli, lalu dari operasional dia lalu dari si form transaksi penjualan dia ngambil data dari bagian form data barang di operasional, lalu dia aplikasi merelasi lagi, mengambil stok barang yang ada di form transaksi penjualan di marketing, lalu menginput transaksi ke dalam aplikasi
aplikasi mengolah GO, aplikasi mengolah invoice. Jadi mereka operasional sama accounting tinggal ngambil aja ke sistem GO sama invoice-nya. Berupa invoice yang GO yang nggak jadi, yang udah lokal semua. Tinggal ngirim ke customer, di operasional ngirim GO sama barang, accounting ngirim invoice ke si customer, yang tanda tangani dua-duanya, masuk ke marketing, lalu sistem selesai. Kalau lebihnya gitu untuk sistem terkomputerisasi. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulan, ya, kesimpulannya. Iya, kesimpulannya. Sistem baru membuat proses pencarian data yang dulunya lambat menjadi cepat karena pada sistem sebelumnya pengguna harus mencari data terlebih dahulu jika lambat. Namun dengan sistem kekomputerisasi semua data berrelasi tinggal dipanggil aja lalu muncul di layar. 2. Sistem baru membuat proses transaksi yang dulunya sering terjadi kekeliruan menjadi lebih akurat karena ketika pengguna mencoret data barang, maka data barang pada transaksi juga harus dicoret. Namun dengan sistem kekomputerisasi, maka data barang harus diperbaiki. Maka data barang yang harus diperbaiki, maka semua yang berhubungan dengan barang harus update juga, kalau lebihnya begitu. Pemerataan ada di program nantinya. Kesimpulan, sistem manual tentunya berjalan lebih lambat dan kalau keliruan. Lalu sistem kekomputerisasi berjalan secara efektif dan efisien. Lanjut lagi. Terima kasih. Untuk presentasi saya usahain di sini. Lalu program. Oke. Sebentar. Maksud dulu itu programnya coba kayak apa? Ya, saya stop share dulu. Kamu buat sendiri enggak sistemnya? Aplikasinya buat sendiri apa dibuatin orang? Buat sendiri, Bu. Buat sendiri, oke. Coba dibuka dulu ya. Iya, saya buka dulu ya, Bu. Biasanya kalau buat sendiri dengan dibuatin itu terlihat nanti. Coba kamu ini. Jadi kerja di mana kamu, Jeremy ya? Ya. Mas Kerja cuma kemarin kayak semacam global English Singgo ini lagi bikin webnya di sana. Sebentar ini screen-nya ini enggak. Sebentar ini utama. Ini kalau mau semua sekarang. Ya, kelihatan semua ya? Belum, benar. Ini saya. Nah, sudah. Ya. Kamu pakai aplikasinya pakai apa? Ini, Jeremy. Visual Basic.net. Oh ya, Visual Basic.net ya, oke. Iya, Visual Basic.net. Nah, ini jadi kita urutannya dari si marketing dulu ya. Jadi kita masuk ke marketing, kita masukin ke ya. Tadi masuk enggak, maaf, saya lupa nyari Naragong. Sebentar, lupa. Oke. Ini kaki lokal hostnya saya nyalain dulu. Ya. Baik, jadi ini adalah program yang saya buat. Kita masuk sebagai yang namanya marketing. Nah, ini kita lihat ini agak marketing di sini. Ini namanya Yovika, marketing di sana. Lalu marketing dia mengakses namanya ke pelanggan sama akses penjualan. Misalnya kita masukin di sini untuk namanya siapa? Misalnya ibu punya PT namanya PT Winarti mungkin. Lalu alamatnya di Tangerang. Secara singkat aja ya, ini soalnya panjang banget. Ya, teleponnya, ayo isi. Tangerang, lalu teleponnya berapa? 021 berapa? Tambahin
tambahin huruf A. Huruf A. Maaf kalau di sini nggak kelihatan, saya pakai on-screen keyboard aja. Karbu. Enggak usah itu. Telepon 0899 gitu loh terakhir. Iya, saya kasih pembatasan. Jadi kalau misalkan huruf A nggak bisa diinput. Jadi harus agak buktinya dulu. Nggak bisa diinput. Cuma bisa diinput angka doang. Lebih baik daripada muncul pemberitahuan terus. Ya. Oke. Ya, oke. Lalu di sini kesimpang. Kalau dia bisa diinput dengan karakter, berarti ya tipe datamu yang ini jenis datanya nanti dirubah lagi string atau karakter gitu ya. Tapi kalau apapun itu ya memang sudah benar harus berupa numerik ya. Iya. Pertama gitu kakaknya, kedua dari si programnya dia nggak pakai validasi. Validasinya diabahin sama dia, jadinya ya masuk semua. Misalnya PKW Ngakti jadi kampanye sukses makmur. Sukses makmur. Oke, kita ke hasil, kita lihat agak ingat PT-nya Ngakti sukses makmur di sini. Sip, masuk. Lalu PT Ngakti sukses makmur membeli barang. Transaksinya sekarang, coba transaksinya. Ya. Jika pelanggannya Ngakti sukses makmur, nomor PO sebenarnya setiap perusahaanku beragam, nggak pernah harga yang kembar nomor PO-nya. Jadi ya kalau aja yang nomor PO-nya yang sudah ada tadi apa ya? Serah mau masuk ngapa nomor PO-nya. Oh ya udah, yang penting diinget-inget ya. Oke, kamu ketik dulu. Nomor PO-nya 001 ya sama aja. Akal oke slash ya 001. Lalu mau beli barang apa? Di sini misalnya ya udah kita tambahin aja lah. Apa aja. Ya. Serah mau beli apa aja. Nah, oke. Terus di sini kita beli TO-nya kan tanggal 20. Kita belinya tanggal 20. Ya sekarang aja tanggal 26. Masuknya kalau CFO-nya kita langsung cash asik. Simple masuk untuk kakak berhasil. Jadi kita bakal lihat langsung bagi keluar dulu ya. Ini kan saya marketing. Maaf. Keluar lagi. Seharusnya log out ya. Saya langsung keluar. Lagi saya nggak mencet tombol log out. Jadi 003. Nah ini bagian operasional. Di barangnya dia ngirim GO. Ya nomor 10 tadi barusan. Nah, sip. Jadi engkau muncul crystal TikTok yang oke. Semoga login. Pokoknya 75%. Gara-gara ngebuka Zoom juga. Nah, nih. Barusan nih PT Ngakti sukses makmur. Alamatnya Kangkang, nomor telepon segini. Itu ini delivery ordernya untuk pengiriman barang. Lalu ya. Jadi saya log out dulu, lagi malah mencet dulu. 004. Ini accounting, masih invoice berarti. Nah, invoice-nya dari tadi nomornya sudah benar. Ya ini PO ya. Oke. Ya, Ngakti sukses makmur masuk ke sini semua selesai. Invoice-nya. Ya, bisa kursus saja. Ya. Ya, kalau intinya begitu, sisanya paling ganti password doang. Ganti password admin. Kan agak admin di sini. Kalau saya kan pakai AGM 001, passwordnya 123. Oke, saya bisa ganti, ini kan nggak ke admin kan, yang juga saya buat. Ini saya pakai Agamarka, di sini juga bisa input. Ya, sama aja kayak code biasa, kayak tadi juga sama. Di sini agak ganti password. Nah, ganti passwordnya ini saya kan pakai 123 password lama.
Ada nggak kelola password? Hah? Ada nggak kelola password? Iya nih, ganti password. Oh ya tadi kelola password. Iya, ganti password. Yang bisa kelola password siapa? Kelola password masing-masing, kelola password masing-masing. Masing-masing ya. Tapi Iya. kalau misalnya si adminnya itu lupa password, Kan agak di sini. Agak admin. Nah, di sini semua. Lalu kalau misalkan adminnya itu mau lebih dalam lagi, tinggal dia masuk SQL aja. Kan admin. Maksudnya kan admin ya adminnya yang, masuk ke situ ya kan, yang tidak buat semua aplikasi tahu itu. SQL-nya. Ya, ya kan, ya. Kurang lebihnya gitu. Di sini juga. Ya. Lalu password lama di sini 123. Password barunya saya ganti jadi 111. Penjualan ini tadi kan penjualan ini ya. Ya. Ada nggak menu untuk cek stok barang misalnya? Ini stok barang. Stok barangnya, oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama enggak stok barangnya, ya barangnya pertama tadi apa? Maksudnya? Barang yang pertama stoknya itu apa, nama barangnya apa? Ada 5 ya, barangnya apa itu? Iya, 10. Enggak, nama barang pertama apa tadi? Malcolm String. Ya oke. Saya mau pesen. Ya. Buin mau pesan barang itu. Oke, Buing mau pesan barang Malcolm String. Oke, jumlahnya 15. Bukan, 15 jumlahnya. Ya, tinggal dihapus saja. Jumlah 15. 15. Oh iya, stoknya apa kurang? Kan lagi stoknya tinggal 5 gua. 6. 6, stoknya tinggal 5. Mesti tambahin dulu stoknya. Ngarang 001. Nggak usah, kan stok tambahkan itu kalau sudah ada pembelian barang lagi, kan sudah nggak usah itu udah. Terus laporannya ada di mana? Laporan bentuknya kayak apa? Ya, kemarin saya mau ngelain laporan. Cuma saya masih agak bimbang. Kenapa? Soalnya kalau udah ada jurnal penjualan, kenapa harus ada laporan lagi gitu? Laporan penjualan. Kan semua invoice kan masuk ke dalam jurnal penjualan semua. Ya, masuk jurnal penjualan. Tapi kalau laporan itu perlu dong. Karena apa? Kalau suatu aplikasi tidak ada laporannya, nanti bagaimana? Kan nggak mungkin satu-satu di invoice penjualannya itu kan. Tapi kalau laporan secara total, sesuai dengan invoice-nya, terus kemudian penjualannya per hari ini berapa, per minggu, per bulan, ini lebih enak. Nah, nggak ada laporannya gimana? Saya nggak buat tugas saya cakangin. Semoga aku. Ya, jadi ini general manajernya. Ya, akan berstart semua. Tambahkan laporan coba. Ya, ini juga saya tambahin. Apa kalau saya apakah nggak sebagai ini kok? Oh iya. Ini kan? Ayo. Iya. ADM 01 123. Nah, ini admin saya harus tambahin. Inbook berarti dia manager. Ini pakai manajernya Oko. Store. Nah, ini AGM 05. Kenapa harus ditambahkan admin ya? Hah? Kenapa harus ditambahkan admin ya? Ya kan dia manajer, harus tambahin dulu adminnya. Ini manajer, lalu si manajer dia ngolah laporan penjualan. Coba laporan ini hari ini. Ya, per hari ini. Per hari ini kan tadi ada transaksi di Winarti Sumber itu toh? Ya, tadi saya udah bikin transaksi lagi sebelumnya. Nah, kalau di laporan penjualan juga harus ada siapa yang bertanggung jawab.
Iya. Kemudian siapa nanti yang ada ininya, Iya, tambahkan baik, Bu. bawahnya. Bawahnya Hanya tambahkan tanggal, ya, tanggal. tahun, kemudian misalnya Tangerang ya, berarti Tangerang, tanggal, bulan, tahun gitu. Siapa PIC-nya? Siapa yang membuat laporan ini? Siapa yang mengesahkan laporannya ini? Jadi Iya, ada iya, baik, Bu. validasinya ya, siapa yang memvalidasi. Iya, baik, Bu. Bisa nggak kamu tambahkan validasinya? Iya, Mas, validasi maksudnya gimana? Jadi yang Ya, mengesahkan, ini ya, tambahkan misalnya laporan penjualan ini per ya, tanggal hari ini, misalnya tanggalnya berarti ya, Tangerang 26, ya. terus nanti ininya siapa yang bertanggung jawab? Yang beli. Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu yang bikin laporan penjualannya itu. Ya, coba. Yang bikin transaksi. Yang bikin transaksinya apa yang bikin laporan penjualan, Bu? Yang ini yang menyetak laporan penjualan itu siapa yang bertanggung jawab tadi? Oh iya iya. Si adminnya siapa yang mencetak? Oh iya itu? iya iya. Siapa Baik, yang Bu. ini tahu ini laporan penjualan itu benar atau enggak? Kan harus divalidasi. Iya Nah, iya iya. validasinya siapa? PIC-nya siapa? Yang mau validasi siapa? Kan nggak Yang ngeprint serta-merta siapa? laporan keluar begitu saja. Yang ngeprintnya siapa ya? Ya, Iya iya. Baik, Bu. kalau misalnya ada yang perlu approve validasi ya siapa yang approve, siapa yang ini kan begitu. Iya. Jadi kalau laporan tanpa ada keterangan siapa PIC-nya, kemudian siapa yang approve, siapa yang ini, ya nanti laporannya bisa dibuat-buat sesuka ini, bisa dimanipulasi kan. Makanya ada namanya validasi. Iya, Validasinya Bu. berupa siapa ya? Orang yang punya kompeten di situ siapa, yang bertanggung jawab di situ, yang bertanggung jawab atas laporan. Baik, Ya. Bu. Nah, misalnya di situ yang membuat laporan kan kamu misalnya si Jeremy, nanti ada nggak yang memvalidasi? Oh, memvalidasi Pak Gono, nanti di approve lagi terakhir finalnya misalnya Win misalnya. Jadi kan harus ada itu. Jadi dari sistem keluarin aplikasi ngeluarin laporan penjualan. Laporan penjualannya dikasih nama siapa yang ngeprintnya. Ya, siapa yang membuat ini kan laporan penjualan itu. Jadi nanti ketahuan, oh laporan penjualan ini yang membuat si Jeremia. Oh siapa yang nge-approve? Oh yang nge-approve Pak Gono misalnya. Jadi ada legalitasnya itu ada. Pak Gono itu sebagai manajer berarti ya? Nah, sebagai manajer Pak Gononya, ya paling juga harus ada. Kalau misalnya validasi. Ya. Baik, Bu. Kalau misalnya manajer yang langsung ambil dari aplikasi gimana, Bu? Apakah itu untuk Ibu kayak gimana? Apakah bagus atau enggak? Mengambil dari mana? Jadi manajernya langsung ambil dari aplikasi. Jadi kan ini ya saya mengambil dari aplikasi, tetapi kan di dalam laporan itu juga harus ada ininya. Oh, iya iya iya. Baik, Bu. Oke. Ya, ini sudah bagus ini, cuman hanya tadi di dalam laporan harus ada PIC-nya siapa, yang memvalidasi laporan itu siapa. Jangan sampai laporan itu apa namanya ya orang suka-suka saja ini kan untuk meyakinkan bahwa laporan itu benar-benar real apa namanya dari sistem yang dibuat kamu ini ya harus ada keterangan siapa yang memvalidasi, siapa yang membuat, ya siapa yang menerima, ya boleh laporan kan? Iya, baik, Bu. Ini kamu buat sendiri atau bagaimana sistemnya? Buat sendiri. Buat sendiri. Sudah bagus, alurnya sudah lumayan bagus. Kamu dari menambahkan, kemudian ada kesalahan juga kamu sudah langsung bisa merevisi secara langsung ya. Kamu kerja di sini atau bagaimana? Saya itu belajar banyak di internet. Banyak banget belajar atau didak di internet? Didak, iya. Ya itu kamu kalau sudah tahu alur-alur begini, dan tinggal kamu kembangkan itu kan sekarang kan justru soft skill itu yang penting ya, belajar dari internet, tutorial-tutorial, banyak mahasiswa yang seperti itu akhirnya mereka jadi konsultan IT, bisa buatin orang-orang aplikasi dan seterusnya dan terpakai gitu. Dan aplikasi ini
sebaiknya kamu presentasikan tuh di PT apa itu? Global English Sourcing Go. Ya, supaya bisa diimplementasikan. Banyak, kemarin ada beberapa aplikasi yang bagus, termasuk ada ini Pak Gono, smart monitoring ketinggian air di Bendungan Cisadane menggunakan IoT ya. Itu kemarin dari Jasa Marga diminta disuruh melengkapi lagi dan diimplementasikan. Nah, ini coba kamu sampaikan ke perusahaan, kemudian kamu presentasikan. Nah, nanti perusahaan minta ini, minta itu, tambahkan lagi. Sehingga sistem ini terpakai dan terimplementasi. Jangan sampai hanya numpuk di perpustakaan, padahal sistemnya sudah bagus. Semua sudah ada dari laporan, stok, dan lain-lain, semua ada gitu kan. Nah, sampaikan ke PT supaya bisa diimplementasikan. Biasanya kalau perusahaan itu mengimplementasi memang ada revisi, ada tambahan, ada presentasi lagi, dan seterusnya kayak kemarin yang sudah ya. Terus kemarin juga ada digital wisata itu dipakai Pemda Tangerang tuh. Pemda Kabupaten Tangerang juga sama. Presentasi itu Buin dampingi presentasi sampai 5 kali tuh sampai ini. Nah, itu diimplementasikan supaya punya kemanfaatan. Kalau sistem dibuat capek-capek sudah bagus, hanya numpuk di perpustakaan sangat disayangkan. Ya. Jadi PR-nya adalah kamu harus presentasi ke PT itu. Nah, siapa tahu PT itu tertarik. Kalau sudah tertarik, dia pakai sistem kamu, ya tidak menutup kemungkinan kamu akan direkrut di situ gitu ya, si IT-nya gitu. Oke, cukup Pak Gono. Mungkin langsung saja ke Pak Gono, saya serahkan nih. Ya. Iya, iya, terima kasih Bu Win. Memang ini Jeremy kreatif Bu di kampus. Memang salah satu yang menonjol lah. Jadi kalau dibuatnya memang suka gitu jadi. Ya, Jeremy putus ya. Oh, iya. Jeremy? Iya, ini saya masih online. Iya, sudah ya. Iya, bapaknya kayaknya yang fokus deh. Oke, masih ya. Ya, sekarang gini, inilah ini kamu luar biasa ya. Jadi memang motivasinya itu, iya. Jadi yang motivasinya memang untuk bahasa motivasinya itu kamu ini kan orang milenial nih, yang kamu punya talent sebenarnya nih, kamu punya bakat yang memang kamu bisa kembangkan gitu, karena kamu punya kegigihan untuk belajar gitu. Nah, tadi yang Bu Win katakan, kalau saya rasa kamu harus tertantang untuk buat sesuatu yang kalau ini sudah tahu kamu ini diperdalam lagi, dibagusin, atau kamu cari yang seperti tadi Bu Win katakan, sesuatu yang orang tidak pikirkan gitu loh. Tadi kayak seperti ketinggian air gitu loh. Itu kan satu orang nggak lihat, jadi pasti itu akan bermanfaat gitu. Suatu pasti dilihat oleh orang gitu. Dan itu bisa jadi duit gitu loh Jeremy. Nah, kamu bisa tawarkan ke Pemda gitu. Itu benar itu. Kita nggak kepikirkan bahwa selama ini kita lihat ketinggian air hanya dilihat secara manual, pakai ukuran apa tuh? Ukuran angka, wah ini tinggi sekian, berbahaya atau tidak. Nah sekarang dengan data itu cepat terdeteksi gitu. Nah kamu kan bisa aja untuk di pemadam kebakaran gitu. Nah bagaimana tuh kamu bisa melihat ada suatu celah di situ buat satu program di pemadam kebakaran gitu. Atau sistem yang lain-lain yang tidak terdeteksi oleh orang lain yang kamu bisa ambil ya. Nah Jeremy, kan tadi kamu udah bahas nih apa sih yang membuat ya artinya kalau kamu pasti melihat sesuatu yang bagus untuk sistem kamu. Apa sih kekurangan atau kelemahan dari sistem kamu dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang bahas tentang penjualan, sistem penjualan di perusahaan? Kekurangan ya? Kalau kurang mungkin karena mungkin ini masih dalam artian pakai VB.
Kalau VB kan dia nggak kompabilitas. Dia cuma bisa Excel doang, bisa di Windows. Kalau misalnya saya pakai Java, dia bisa untuk semua platform. Bisa buat Linux juga, bisa buat Mac OS juga. Kamu bisa Java nggak si Jeremy? Kurang, tapi lumayan sih. Enggak, Bisa, saya tanya bener nih, kamu bisa Java nggak? bisa. Bisa Ya bisa Flutter? lah. Bisa Android? Hah? Bisa Android? Android belum, Belum. belum. Ini Pak Gono, kemarin ada yang minta dari Kominfo itu orang yang bisa Android Flutter. Ininya ke Flutter ya, berarti Java ya. Java Kita ya. belum, iya, kita Framework baru ngirim satu orang gitu. Oh, Dia mintanya satu lagi. Kamu nggak bisa ya, ya. Java? Java bisa, cuma framework Looker belum. Oh, pelajarin tuh framework Flutter itu nanti Iya, depannya bagus. iya. Kemana Pak Gono? Koneksinya fokus lagi. Jaringannya kayaknya Pak Gono nih. Nah, Flutter itu kalau bisa Flutter bagus. Framework Flutter ya. Iya. Kalau enggak coba kamu buka YouTube-nya Stimik IPEM, kemudian di situ ada webinar tentang Android, itu ada step-stepnya. Halo, Bu Win. Ya Pak, kayaknya Pak ini putus-putus deh Pak. Jaringannya. Bu Win. Ya. Jaringannya sepertinya. Iya. Nah, itu kamu nanti buka ya. Kamu pelajari kayaknya ada step by step-nya secara ini. Tentang ini Android gitu. Kamu simak pelan-pelan. Iya, iya. Jaringan saya. Halo? Ya, halo Pak. Ya, halo. Ya, tugasnya itu ya, ada 2 PR. Yang pertama, mempresentasikan apa yang kamu buat ke PT. Nanti kasih keterangannya, kasih ke Bu, ini saya sudah presentasi. Tanda tangan yang kamu presentasi itu, siapa yang ini, kamu tanda tangan, minta tanda tangan. Tunjukkan Kalau ke misal, ya, kalau misal dari kolak gimana Bu? Iya, ditolak nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah presentasi, kemudian ada tanda tangannya. Ya Bu. Namanya aplikasi kan bisa ya apa saja bisa kemungkinan terjadi. Iya Bu. Kayaknya jaringannya Pak Gono nih. Masih di mute Pak, masih di mute. Iya masih di mute tuh Pak. Oke, iya Bu. Dipakai tadi, istri juga lagi pakai juga internet. Bu, saya rasa kan gini Bu, memang nih Ibu harus ambil ini Bu untuk Jeremy Bu, untuk mengembangkan nih Bu. Iya, boleh Pak. Ini artinya orang ini saya tahu dia potensi orang yang suka ngulik. Jadi kalau dia belajar ikut seminar apa, dia bisa nanti Bu, dia cepat nangkepnya gitu. Kalau ada proyek-proyek Ibu mungkin bisa si Jeremy dilibatkan biar potensinya itu dia berkembang gitu loh Bu. Siap, ya. Makanya saya tadi tanya Pak, bisa Flutter nggak? Kalau Flutter bisa, nah kemarin Kominfo Kabupaten itu minta orang yang bisa Flutter. Nah, biasanya dia ngambil dari BINUS, tapi kemarin karena kita sudah beberapa kali memberikan aplikasi kontribusi aplikasi ke Pemda, akhirnya ya dia minta satu orang yang memang benar-benar bisa Android dengan framework Flutter gitu. Nah, saya tanya tadi kalau bisa nggak? Kalau bisa ya bisa direkomendasikan kan? Gaji pertama 8,5. Oh, Jeremy. Jadi di Kominfo Pak, di Kominfo kita udah kirim satu orang. Terus untuk salary pertama kali masuk 8,5. Itu bisa berubah dalam waktu 3 bulan kemudian. Gitu. Jeremy, tertantang nggak Jeremy itu? Bagus challenge tuh. Tertantang. Ya, siap ya, belajar dulu itu. Belajar. Ya Bu. Oke, cukup ya Pak ya? Cukup. Ya. Bonganya boleh nggak? Bonganya boleh nggak Bu? Boleh.
Kalau di insan pembangunan itu ada beasiswa nggak sih untuk S2? Kalau S2 beasiswa sih ada ya untuk lulusan terbaik itu pasti ada setiap tahunnya. Hanya memang kita tidak tahu apa namanya tahun nanti next ke depannya masih ada atau tidak. Kalau yang sudah sih ada. Itu syaratnya apa aja? Syaratnya ya harus IPK tertinggi. Selama ini IPK tertinggi selalu di ininya ke anak-anak yang pagi, anak-anak pusat pagi itu Pak. IPK-nya bagus-bagus itu. Jadi apa namanya? Belum ada ya yang dari Sabang itu IPK-nya melebihi anak pagi di pusat gitu. Tapi ya nggak tahu nanti kamu sebenarnya banyak beasiswa tidak harus dari kampus ya, tapi ada dari pemerintah itu juga banyak sekali beasiswa gitu. Kamu sering aja beasiswa untuk apa namanya studi lanjut itu banyak ya. Apalagi sekarang itu kan ininya ke SDM ya, pemerintah itu lebih fokus ke SDM, banyak sekali beasiswa. Oke, nanti Pak Japri tak kasih ini, tak suruh ngerjain sesuatu nanti. Ya, baik Bu. Oke? Oke. Kalau gini, ada bukan proyek ya, ada Kelurahan Karawaci minta aplikasi pendataan apa ya nanti, tapi dia minta cuma-cuma itu ya berarti kamu membuat terus kamu diimplementasikan di sono, kamu nanti training dan seterusnya. Tapi saya yakin si kelurahan ya nggak mungkin gratis amat ya, tapi ini memang sifatnya free karena dia yang meminta. Nah, kamu bisa sebenarnya dari awal itu kamu buatkan dulu, kemudian nanti dari mulut ke mulut biasanya. Nah, anak-anak itu sukanya begitu. Di awal-awal itu dia memberikan ini. Nah, akhirnya mereka dari mulut ke mulut. Akhirnya dicari secara sendirinya, dia akan dicari banyak orang itu. Sama seperti yang alumni kita begitu. Sekarang dia jadi konsultan IT malah. Banyak proyek malah saya mau kontak anak tersebut itu susahnya minta ampun. Karena sekarang sudah ini. Awalnya dulu begitu. Dia pinter aplikasi, tapi bingung menyalurkannya di mana. Nah, akhirnya apa? Dia buatkan untuk kelurahan free. Dia buatkan ini. Nah, dari situlah muncul, dari mulut ke mulut orang lurahnya tuh ngomong nih kalau buat aplikasi di sini. Akhirnya si anak itu sekarang sibuknya minta ampun dan sekarang jadi konsultan IT. Dan pegangannya adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu awalnya ya. Diawali dari hal yang kecil, diberikan secara ya tadi free, cuma-cuma. Dari situlah nanti akan tumbuh orang percaya ini bagus, ini bagus. Nah, nanti baru tarifnya sedikit demi sedikit. Ya. Nah, itu kalau nggak diawali dari gitu nanti untuk menjadi tiba-tiba besar itu kan suatu hal yang sulit ya. Dari hal yang kecil. Kasih aplikasi ini kelurahan free, ini free akhirnya. Nah, akan ini dengan sendirinya. Oke, kamu close si Jeremy biar ganti dengan yang lain. Baik, Bu. Sebentar ini. Oh ya, saya stop dulu. Ya. Baik, saya akhiri sidang ini. Saya akhiri presentasinya dengan skripsi Bapak Agomo dan Ibu Wiranti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat ke depannya. Oke, sama-sama. Ya, Jeremy. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mari.